Ganjung Kerta Bojong Rao. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Desa Tanjung Kerta, Blok Pejaten. Lokasinya berada tepat di Mbah Buyut Seng atau dikenal Mbah Buyut Arem Arum. Untuk itu mari kita langsung saja ke lokasi untuk melihat dan ada sejarah apa di lokasi malam hari ini. Nanti kita akan coba ungkap, berbincang-bincang sejarah awal atau asal mula dari keberadaan Mbah Buyut Arem Arum, atau di sini biasa awalnya dikenal Buyut Seng. Mudah-mudahan ada sejarah yang menarik untuk kita kupas bersama-sama. Ya, pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, saya sudah bersama-sama Bapak Catang yang dipercaya masyarakat Desa Tanjung Kerta sebagai juru kunci Mbah Buyut Seng, atau sebutan lain yaitu Mbah Buyut Arem Arum. Untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan ke Bapak Catang. Bapak Catang, apa saja yang sebetulnya pernah dialami Bapak Catang selama jadi juru kunci di sini? Ya, tadinya begini, tidur sini 7 hari. 7 hari. 7 hari ada ular gede. Saya tidur, orang pertama melihat terus ngantuk, mata les, buka mata hilang. Awalnya kelihatan dari ini makam ini. dari makam. Waktu belum ada gumuk-gumuk ini, belum ada. Gumuk. Gumuk ini kan belum tembok gini, masih pagar, Bilik biasa gitu ya, masih pagar. Terus udah 7 hari pindah ke situ makam yang gede. Ya. Tidur lagi, tiduran, tata pecangon kambing, bangunin, tang, aduh. Tadinya mau mendapat mimpi. Dapat mimpi nggak jadi. Keburu dibangunin ya. Baru dibangunin. Tapi itu udah ngelihat seekor ular dari dalam sini, Pak. Iya, kelihatan ular kepalanya aja, tapi nggak kelihatan semua, nggak. Hanya tidur kepala aja, yang terlihat. Tidur, bangun nggak ada. Oke. Selain ini, Pak, mau tahu sejarahnya Mbah Buyut ini, sejarahnya bagaimana, Pak? Cara gini, Mbah Buyut ini Buyut Arem Arum main ke sini. Nah, Arem Arum mau pulang. Kemana, Beber. Pak? Beber Cirebon, Pak. Tahu-tahu si Arum Arem ninggal situ satu. Ning Beber. Pulang lagi kemari si Arem mentah. Nah, situ ninggal lagi sini. Baru kubur sini. Arem itu kakak adik, Pak? Abang adik. Cewek. Oh, cewek, Pak. Sejarahnya itu berarti 2 orang perempuan kakak beradik, namanya Arem dan Arum. Asli sini, Pak? Iya. Aslinya dari sini? Ya, aslinya dari sini, ada dari situ satu. Dari Cirebon. Ini satu. Akhirnya main dari sini kemari. Entah Arum tak tahu. Jadi makam di sini entah Arem entah Arum. Iya, itu gitu. juga sama.
Di Cirebon juga. Sama arum juga, turun belum tentu, belum tahu. Itu katanya karena apa? Aku masih belum keluar. Oh, masih bayi, Ah, masih belum belum keluar, lahir. masih dalam perut. Tahu tahun berapa meninggalnya? Nah dulu ada bapak kakek juga kakek lagi, entah siapa kakek siapa. Matinya mau dari macan, dari harimau. Ditarik sama anak-anak cucunya, tarik pajangan, balik lagi, ada kuburnya sono, Gitu Pak ya. itu. Kalau hari Jumat ataupun malam Jumat biasa banyak yang Banyak. tahlil. Terima kasih atas penjelasannya Pak Catang. Ya. Nanti kita bisa diulas kembali ya. Pemirsa, teman-teman sekalian, sekilas dari penerangan oleh Bapak Catang yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai juru kunci di Mbah Buyut Seng atau biasa disebut Mbah Buyut Arum-Arum. Baik teman-teman, pemirsa sekalian, untuk selanjutnya saya sudah ada narasumber masyarakat asli dari Tanjung Kerta yang punya pengalaman ataupun punya sesuatu yang nanti bisa diceritakan mengenai keberadaan Mbah Buyut Seng ataupun biasa disebut Mbah Buyut Arum-Arum. Ini dia. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dengan Kang siapa ini? Saya dari asli Tanjung Kerta Blok Bojong Raung. Iya. Iya, saya namanya Mas Teguh. Mas Teguh ya. Iya. Mas Teguh. Ini asli dari Tanjung Kerta, Mas Teguh. Narasumber kita yang nanti bakal menceritakan sesuatu pengalaman pernah berada di lokasi Mbah Buyut Seng ya kan? Benar. Gimana pengalamannya Kang? Pengalaman saya dulu waktu itu saya nggak tahu mau kemana. Ada teman saya ngajak ke sini. Pas itu saya jujur aja semalaman nggak tidur. Pas malam 4 hari nggak tidur sama sekali. Jujur aja nggak tahu lah gimana lah, namanya juga orang nggak makan ya. Jadi intonasi bukan ada pikiran saya. Pas itu langsung aja dari sana langsung nggak tahu atau saya berpikirnya gimana ya, dari sana ada kuda berwarna hitam gede, terus ada pengawalnya dua, yang dua nggak pakai baju, cuman kayak prajurit gitu aja, tebengnya terus pakai tumbak, cuman posisinya nggak nempel di tanah, menggantung. Jadi tapi ada kaki. Tapi ada kaki, iya. Tapi nggak nempel Nggak tanah. nempel tanah. Terus yang ketiga itu kayaknya penghuninya kali ya, maaf nih, itu nanya sama saya. Orangnya gini, hitam, nggak kurus, gemuk tapi pendek. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Sekitar gitu, perempuannya gini warnanya. Maaf nih. Mukanya nih hitam. Dia nanya sama saya, lagi ngapain di situ? Enggak, kalau saya mah di sini cuma ingin tahu aja di situ siapa. Itu bilangnya Arum. Itu aja pengalaman saya. Waktu dulu ngikut teman nggak tahu, jadinya tahu pengalaman di sini. Pernah merasakan ada yang hadir menanyakan sesuatu dengan tujuan Mas ada di sini ya Kang ya? Iya. Posisinya sadar Kang? Setengah sadar, namanya sadar. Juga orang puasa 4 hari malam nggak makan. Tapi memang Kang Teguh nggak ada tujuan apapun ke sini, hanya menemani teman. Oke, terima kasih atas ceritanya, atas kisahnya yang sudah diceritakan pada malam hari ini di penelusuran Kang Ajis, yaitu berada di Buyut Seng atau dengan sebutan lain Mbah Buyut Arum-Arum. Terima kasih sekali lagi Kang Teguh, semoga sehat selalu. Amin. Ya pemirsa, setelah tadi kita
bincang-bincang dengan narasumber yang ada di sini, yaitu masyarakat asli yang punya pengalaman berada di lokasi Ki Buyut Seng. Selanjutnya kita akan coba telusuri, yaitu dengan Kang Ajis yang nantinya mungkin punya cerita tersendiri ataupun mungkin bisa lebih punya cerita yang lain tentang keberadaan Buyut Arum-Arum. Kemungkinan masih dalam perjalanan. Kang Ajisnya tadi sudah ada. Assalamualaikum. Ya, ini dia. Sahabat. Kang Ajis. Ya, selamat malam. Ya, teman-teman, Kang Ajis sudah berada di sini bersama kita. Nah, nanti akan mengulas tentang keberadaan Ki Buyut Seng atau biasa di sini disebut Ki Buyut Arum-Arum. Bagaimana Kang Ajis tentang lokasi di sini? Ya. Apa yang dirasakan Kang Ajis selama berada di sini Ya, sementara ini? Insya Allah diawali dari alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap kita tidak lupa dengan rasa syukur kita dengan Tuhan semesta alam, yaitu Allah Rabbul Alamin yang menguasai alam ini, khususnya di tempat atau lokasi desa Tanjung Kerta ini, yang mana Blok Rong ya tepatnya. Oh, blok Pejaten kan? Blok Pejaten ini. Blok Blok Pejaten Tanjung Kerta, desa Tanjung Kerta, yang mana adanya buyut. Awalnya sempat disampaikan juga di sini, saya tahu ini adalah Buyut Seng. Buyut Seng. Ya, Buyut Seng itu melakukan mengisbatkan saja satu tempat di mana tidak diketahui dengan makom atau tapak tilas seorang tokoh. Sehingga karena ditutup atau dipayungi serta dibikin bentuk semacam rumah dengan didominan oleh seng, sehingga disebutlah makam Buyut Seng, yang isi di dalamnya akhirnya banyak yang mengatakan Buyut Arum-Arum. Kalau kita menurut versi saya, untuk menengok Buyut Arum-Arum ini sebenarnya ada nama kepanjangannya, yang mungkin siapa itu, Kang? salah satunya adalah tokoh yang melegenda sekali nan jauh di wilayah tetap di dalam Ciayu Majakuling, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Kuningan. Nah, satu di antaranya itu anak cucu daripada Gusti Sinuhun. Siapa beliau? Yang sudah kita kenal, Buyut Sumber, yang namanya yaitu Arsitem Arum. Arsitem Arum. Ya, orang mengatakan Arsitem Arum. Ya. Itu nama kepanjangannya. Dengan nama lengkap beliau yaitu Raden Arsikum Jayadiningrat. Arsikum Jayadiningrat atau sering disebut dengan Buyut Sumber. Seperti halnya di daerah Sumber nan jauh di sana ada yang namanya Buyut Arsitem atau Buyut Sumber. Seperti di sini tadi Buyut Seng. Akhirnya dikatakan Buyut Arum. Nah, dengan tepatnya yaitu tadi Buyut Arsitem Arum. Arsitem Arum itu nama panjang. Tepatnya lagi dengan asal lahir beliau dengan nama kenapa Raden? Karena tergolong darah biru. Raden Arsikum Jayadiningrat Arum. Iya, kurang lebih seperti itu. Berarti ya ini versi Kang Ajis ya? Ya. Menurut penglihatan batin ya, bahwa Ya. di sini sebetulnya petilasan, Kang. Petilasan. Kurang lebih di sini petilasan, di mana salah satu tadi anak cucu daripada Sultan yaitu Buyut Sumber, yang tepatnya tadi Raden Arsikum Jayadiningrat atau disebut juga Raden Arsitem atau Buyut Arsitem Arum, yang pernah singgah di lokasi ini. Dan tidak hanya beliau, dulu di sini pemakaman banyak. Ya. Pemakaman bisa dikategorikan pemakaman umum ya. Ya, di tanah-tanah yang kita injak ini sebelumnya pemakaman umum. Makanya sebelum kita tadi melakukan obrolan di tempat ini, kita adakan tahlil dulu untuk ahli Korea. Apa ahli Korea itu? Ahli pribumi. Sehingga bagaimanapun kita berada pada jasad almarhumah yang sempat mungkin di masa masih adanya perjuangan ya, artinya di
akhir perjuangan DITII dengan sebutan Garbitis sekitarnya, di sini masih ada beberapa perkampungan tidak jauh dari sini. Ada perkampungan orang-orang desa yang sekarang sudah pindah ke desa yang lebih tepatnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, dari cerita yang berkembang di masyarakat Tanjung Kerta khususnya bahwa arum-arum itu perempuan kakak beradik, Kang. Bagaimana menurut Kang Ajis? Ya, kalaupun menurut versi yang berkembang, karena sama-sama yang kata dari Pak Kunci ini, saya belum lahir waktu itu. Tentu saja, jangankan saya pribadi, mungkin bapak tua saya pun belum lahir. Karena ini masuk pada masa keemasannya Wali Songo. Dengan banyak yang disebut diisbatkan atau dilakobkan, dialiaskan dengan nama ganti atau disesuaikan tempat-tempatnya seperti Buyut Sumber dengan nama Buyut Arsitem, atau nama aslinya tadi Raden Arsikum Jaya Diningrat atau Arsitem Arum. Nah, Arum di sini ketika menamakan seperti Buyut Arsitem saja orang dengan sebutan nama dikira perempuan, padahal kan tidak, laki-laki. Kang ya. Seperti halnya di sini juga tidak jauh seperti itu. Dan itu tidak hanya penelusuran dengan batinan saya, tapi juga dengan kategori lahir. Ada satu bahasa karena az-zahir tadunu 'alal batin. Zahir itu menunjukkan batin. Jadi penyesuaian juga saya ketika menyampaikan lahir ya sesuai dengan batin. Nah, tidak hanya bahasanya itu mah pandangan sesuai batin, enggak, tapi juga dari cerita nan jauh di sana yang berkembang sebagaimana kategori Raden Arsikum Jaya Diningrat Arum, atau disebut juga Ki Arsitem Jaya Arsitem Arum. Iya, dengan sebutan orang berkembang di sini yang sama-sama kategorinya katanya dia tahu arum laki, perempuan. Ya, yang mungkin itu boleh-boleh sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Tapi hal-hal seperti itu kan namanya juga pendapat ya, nama juga tidak ada masalah. Jadi karena memang di sini yang berkembang itu seperti itu kan ya. Artinya di sini ada makom yang katanya entah ini makomnya Arum ataupun Arem, karena menurut cerita ya begitu. Kakak beradik yang salah satunya di Cirebon dan satunya di sini gitu Kang ya. Iya. Menurut Pak Kunci juga begitu, menurut kebanyakan masyarakat juga informasinya seperti itu Kang. Iya. Dan wajar saja ketika berbicara satu di antara kakak beradik katanya perempuan Arem di sini entah Arum. Entah Arum yang meninggal di sana, entah Arum yang meninggal di sana. Ya. Tapi ketika saya menggabungkan kosakata nama ya tadi Arsitem Arum dengan tepatnya seorang tokoh yang melegenda sempat singgah di sini, yang mana beliau kategori aulia, kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, ya pantas saja kalau menurut versi saya. Jadi kalau misalnya itu dikatakan masyarakat kakak beradik yang sama-sama mengatakan ini kakak beradik, entah satu di sini yang satunya di sana nan jauh di sana, yang sama-sama ditanamkan keyakinannya masing-masing, itu tidak ada masalahnya, boleh-boleh saja. Tapi menurut versi saya fa insyaallah kurang lebih tadi Arsitem Arum atau dengan nama tepatnya Raden Arsikum Jaya Diningrat. Ya. Berarti betul ini cuma petilasan kan? Ini ya? Hanya petilasan saja. Di mana pernah singgah, yang mana sudah sering saya ulang kata-katanya kategori aulia ala inna aulia Allah, sungguhnya kekasihnya Allah itu la yamut, mereka tidak mati, bal ahya, dan tetap hidup di sisi Allah, pangeran Tuhannya. Jadi seperti kehidupan yang dimaksud bukan hidup seperti kita seperti ini, masih punya jasad, tapi mereka hidup dengan ilmunya, ya, kearifannya. Nah, kita yang masih diberikan jasad seperti ini, maka dalam kategori yang masuk di pengurusan NU Nahdlatul Ulama itu adalah disebut kearifan lokal, menjaga tadi cagar budaya. Salah satunya adalah situs-situs makam karomah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, Kang Ajis, malam ini kita mencoba mediator kembali mediasi Kang ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa, teman-teman sekalian, kita penelusuran bareng Kang Ajis malam hari ini berada di Buyut Seng
atau biasa disebut dengan buyut arum-arum. Untuk berkomunikasi dengan hal gaib yang berada di sini, kita coba berkomunikasi lewat mediator yang sudah hadir dengan Kang siapa ya? Kang Lukman. Ya. Kang Aziz bakal mencoba mediasi lewat mediator. Silakan Kang Ya, Aziz. insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Wis lawas. Wadon ta lanang. Lanang. Kuwi sing di lanang. Akeh sejene. Akeh. Kuwi sing di lanang. Ya wis. Cukup sementara gitu ya. Sahabat dibantu, mohon. Ya, mohon dibantu air minum. Minum dari raup. Ya. Bagus tapi bagus. Murni bagus. Ya, kembali lagi ke mana kameranya. Maaf. Terima kasih sahabat pemirsa semuanya, dulur kancah batu, melalui mediator tadi salah satu kategori hadam-hadam yang lebih dulu tua, seperti Allah menciptakan laqad khalaqtu minal jin wal ins, jin dulu lalu manusia, yang mana tadi coba kita sebutkan kategori makhluk astral ya yang masuk ke dalam mediator kita. Seperti mungkin versi saya ini bukan berarti saya ingin dibenarkan, tidak, tetapi kurang lebihnya yang mana buyut seng atau sebutan lama buyut seng karena di dominan yang nutupi itu adalah seng, jenis bahannya. Jadi dengan buyut yang dikatakan buyut aram-arum, dengan versi saya yang mengatakan Raden Arsikum Jaya Diningrat atau Ki Arsitem Arum, dengan namanya Raden Arsikum Jaya Diningrat, berarti kan tokoh laki-laki. Coba saya tahu di mediatori, ketika saya tanya wadon tah lanang atau bahasa kitanya laki tak perempuan, laki, berarti kurang lebih khadam yang menunggu kategorinya lebih tua, dengan golongan makhluk astral
itu mengiyakannya lanang. Kembali teman-teman pemirsa sekalian, malam hari ini kita coba berinteraksi dengan makhluk-makhluk ataupun makhluk astral yang berada di lokasi Ki Buyut Seng, atau biasa disebut dengan Mbah Buyut Arum-Arum. Mediator kita sudah hadir. Untuk itu mangga Kang Ajis, langsung saja Ya, kita coba insya Allah. berinteraksi. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lawas nih kene kono. Wes. Dan waranan majikan kula seanak bala kanca putu dulur kanca batur lagi pengen sebaswan. Pengen nyakseni anane Buyut Seng secero isine ingkang sejatine. Wis dino nak. Sampai ini. Balik diinget-inget nah ya, balik inget. Ya. Kembali dulu ke kanan. Ya. Awas. Oh, sorry. Insyaallah. Mohon dibantu dipijat-pijat sahabat. Ya, insya Allah tidak apa-apa. Karena yang tadi sempat masuk sebentar menjadi salah satu bisa dikatakan kategori yang tuanya, bosnya lah kalau istilahnya, KM kelasnya. Jadi lumayan sekaligus sebentar, tapi memakan banyak energi tadi untuk mediator kita ini. Iya. Pemirsa, teman-teman sekalian, mediator kita tadi sudah kita sudah coba berinteraksi dengan mediator kita tadi. Menurut Kang Ajis ini sungguh luar biasa energinya. Ya. Jadi tidak bisa dilanjutkan ataupun kita tidak bisa teruskan lama-lama berinteraksi untuk lama-lama. Berinteraksi lama-lama. Oke. Kesimpulannya Kang Ajis. Ya, kurang lebihnya sahabat sedulur kanca batur selembur, tidak lupa dimanapun yang berada,
kita melakukan penelusuran di makom-makom buyut-buyut. Buyut itu bahasa Arab, tidak lupa saya mengingatkan, buyut itu sebatas mengisbatkan sebuah bed atau rumah yang mana di dalamnya disinggahi sebuah makom jasad ataupun makom tempat disinggahi tokoh-tokoh arif atau tokoh-tokoh orang yang tergolong arif itu bijaksana, arif billah, orang yang waspada dengan keilmuannya, arif terhadap ilmunya, bijaksana dalam perilakunya, yang mana salah satunya di Buyut Seng tadi salah satu mediator mengatakan laki-laki, jadi kurang lebih Raden Arsikum Arum atau Raden Arsikum Jayadiningrat ya, Arsikum Arum atau Arsikum Jayadiningrat Arum, yang mana pernah disinggahi tempat ini karena duduknya seorang kekasih Allah. Saya ingatkan untuk sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, sehingga untuk mencapai kita digolongkan kekasihnya Allah, berlomba artinya berusaha untuk mencapai jadi orang-orang mukmin muslim yang baik, yang taat pada Allah melalui tuntunan Rasulullah, kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Kang Ajis untuk malam hari ini, dan teman-teman sekalian, kita cukupkan penelusuran bersama Kang Ajis pada malam hari ini, yaitu di lokasi Buyut Seng atau biasa disebut dengan Buyut Arum-Arum yang berlokasi di Blok Pejaten, Desa Tanjung Kerta. Jangan lupa untuk teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, beri dukungan kepada kami dengan subscribe channel kami, like juga, kasih komentar juga, dan share juga. Terima kasih dari kami atas atensi teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, salam selalu. Terima kasih.